Selamat datang kembali di materi atau mata kuliah online IT for HRM atau IT for MSDM, Manajemen Sumber Daya Manusia. Kita masih ada di bab tentang Workplace Privacy bagian ke-6. Bagi yang belum mengecek atau melihat video bagian ke-1 sampai bagian ke-5, bisa dicek di playlist. Di bagian ke-1, saya membahas tentang definisi dari privacy secara individu. Bagian kedua, definisi tentang privacy dan hubungannya dengan sumber daya manusia. Bagian ketiga, saya membahas tentang workplace privacy. Bagian keempat, tentang isu-isu yang bisa terjadi pada workplace privacy. Dan di bagian kelima, saya mulai menjelaskan tentang tipe-tipe monitoring yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan terhadap karyawannya. Khususnya yang berhubungan dengan IT ya. Di bagian kelima saya sudah membahas yang pertama, yaitu komputer monitoring. Di bagian keenam ini saya membahas yang berikutnya, yaitu network surveillance. Jadi secara mudah gitu ya, secara awam, network surveillance ini perusahaan atau organisasi atau kantor tadi memonitor penggunaan internet dari karyawannya. Jadi dia memonitor paket istilahnya. Paket ini apapun yang sedang kita lakukan pada saat kita browsing ya. Mau Anda melakukannya menggunakan proxy, menggunakan apapun ya, tetap akan terdeteksi di situ apa yang sedang di-download, apa yang sedang dilakukan. Seperti yang saya sudah jelaskan di bagian sebelumnya, hal ini mencegah untuk karyawan berbuat cyberloafing atau gold breaking. Apa itu cyberloafing dan gold breaking nanti akan dijelaskan di bagian yang berbeda di ethical issue. Tapi yang jelas semua dimonitor penggunaan internetnya. Kemudian ada sosial media monitoring. Ini yang sedang banyak terjadi ya sekarang. Jadi pihak kantor atau organisasi atau perusahaan memonitor apa yang dilakukan oleh karyawan tersebut di sosial media. Entah itu Twitter, entah itu Facebook, entah itu YouTube, Instagram. Kalau yang sekarang sedang ngetren TikTok misalnya. Perusahaan atau organisasi mencari posting yang tidak sesuai dengan kebijakan perusahaan. Company looking for an unauthorized posting of company content. Jadi kebijakan perusahaan. Dan sudah banyak kasus yang terjadi, have been court ruling against employer who fire employee for complaining over social media. Sudah banyak kisah atau cerita tentang pemecatan PHK sepihak akibat postingan di sosial media. Ada banyak pendapat pro dan kontra tentang hal ini. Ada yang berpendapat bahwa itu tidak layak dilakukan oleh perusahaan karena itu kebebasan berpendapat. Ada lagi yang pro begitu, memiliki pendapat bahwa itu memang hak perusahaan memonitor karyawannya di sosial media, terlebih jika perusahaan itu bergerak di bidang layanan publik. Karena berhubungan dengan image. Dan berpengaruh tidak hanya kepada satu orang, tetapi terhadap rekan-rekan yang lain. Ambil contoh misalkan ada satu karyawan gitu ya, yang komplain di sosial media, komplain terhadap satu layanan internet. Padahal
dia kerja di perusahaan provider internet tersebut, tapi menjelek-jelekan perusahaannya sendiri. Otomatis yang membaca kemudian tahulah itu orang internal saja, karyawan yang di dalam saja komplain. Apalagi saya sebagai pelanggan. Wah, akhirnya terjadi pemutusan besar-besaran. Pelanggannya pindah semua. Nah, contoh seperti hal tersebut. Maka postingan dari karyawan tadi di sosial media itu tidak hanya merugikan perusahaannya, tapi juga teman-temannya yang lain. Apalagi jika perusahaan itu mengalami penurunan omset hingga akhirnya terjadi PHK. Itu pendapat yang pro. Ada lagi yang berbicara dari sisi SDM ya. Mereka bilang, anutlah filosofi jangan, ya mohon maaf, mengencingi sumur sendiri. Jangan mengotori sumber air yang kita minum. Jangan mengotori tempat kita mencari nafkah. Jika memang tidak suka, keluar. Nah, ada yang membahas dari sudut pandang seperti tadi. Kalau di filosofi Jawa, istilahnya mikul dhuwur, mendem jero. Nah, begitu. Ya, tapi itu tadi pendapat antara pro dan kontra. Karena harusnya karyawan tadi menganggap, kalau pendapat saya, menganggap bahwa tempat dia bekerja itu adalah keluarganya sendiri. Baik jelek ya, itu keluarga kita, begitu. Mau tidak mau. Jika memang tidak mau, ya sudah, carilah yang lain. Karena tidak hanya merugikan dirinya sendiri, tetapi juga merugikan teman-teman yang lain yang tidak paham masalah sebenarnya apa, begitu. Ya, dan itu banyak terjadi ya, terutama jika sudah ada konstelasi politik, misalnya pemilu, pilpres, pilkada, selalu ada begitu. Dan ini semua harusnya juga diimbangi oleh perusahaan dengan membuat kebijakan yang jelas. Sehingga jika ada sanksi, itu tidak lagi menjadi polemik. Pada saat terjadi sosial media monitoring, maka biasanya orang-orang menyebut sebagai cyber stalking. Cyber stalking is the use of internet or other electronic means to stalk someone, untuk mengintip ya, mengikuti seseorang. Aktivitas apa yang dilakukan orang ini di internet, khususnya sosial media. Tetapi kemudian cyber stalking ini definisinya banyak berubah di perjalanan, sehingga ada yang mengartikan atau mendefinisikan di beberapa buku teks terutama bahwa cyber stalking ini mirip dengan online harassment or online abuse atau pelecehan secara online. Dan ini juga sedang ramai terjadi. Anda bisa lihat di banyak akun-akun selebrita ya. Selebrita di sini bukan harus artis gitu ya. Ada banyak akun yang memiliki ribuan, mungkin ratusan ribu atau mungkin jutaan follower. Entah itu yang posting di bidang entertainment, politik atau apapun begitu, yang mengalami online harassment. Itu untuk akun yang populer ya. Bagaimana dengan akun orang biasa begitu? Banyak juga yang tiba-tiba berkomentar atau menyerang gitu ya secara langsung. Dan itu yang memang sedang banyak terjadi saat ini. Tapi bagaimana itu jika terjadi dengan menghubungkan kedua belah pihak, antara pihak SDM dan pihak karyawannya? Ya, maka kembali lagi ke sebelumnya, itu termasuk di dalam
sosial media monitoring. Dan sekali lagi, ini harus dijabarkan terlebih dulu di dalam kebijakan perusahaan yang lengkap perangkat hukumnya. Jika memang itu peraturan, ya beberapa perusahaan mewajibkan itu ditandatangani oleh manajer atau direktur atau dewan direksi. Kalau seperti saya di kampus ya harus ditandatangani sampai ke level rektor, ada SK rektornya, supaya memang itu menjadi perangkat hukum yang kuat. Tidak ada lagi polemik di kemudian hari, tidak ada lagi saling berargumen, berdebat di kemudian hari. Jika memang employee atau karyawan atau pegawai tadi tidak setuju dengan peraturan tersebut, ya jangan ada di situ. Setiap rumah, setiap tempat itu memiliki peraturan sendiri yang harus dipatuhi. Jika tidak mau patuh, carilah rumah yang lain. Ya, sesederhana itu. Itu yang menjadi masalah ya. Dan apakah itu melanggar privasi? Nah, kembali lagi ke bab ini, workplace privacy. Mungkin ya, mungkin tidak. Ya, mungkin itu privasi jika kita memang tidak ada di tempat itu. Tapi karena kita terikat dengan institusi tersebut, maka itu menjadi workplace privacy. Yang dilindungi bukan lagi individu, tetapi perusahaan atau organisasi tersebut. Untuk apa? Ya, untuk kepentingan yang lebih besar. Itu untuk sementara di bagian ke-6. Di bagian ke-7 nanti kita akan membahas tentang GPS surveillance hingga ke kebijakan perusahaan. Masih di bab tentang workplace privacy. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.